Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Pangga dengan NIM 7708192103 dari kelas TRN 4703. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi berkaitan dengan mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama ada materi tentang graf terhubung, yang kedua ada pohon, yang ketiga ada subgraf, yang keempat ada subgraf bentang, yang kelima ada pohon rentang, dan yang keenam terakhir adalah pohon rentang minimum. Ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke sesi penjelasan. Yang pertama yaitu tentang materi graf terhubung. Ya. Graf terhubung adalah graf yang setiap simpulnya saling terhubung, baik langsung maupun lewat simpul lain. Nah, dengan kata lain, ada lintasan untuk setiap dua simpul dalam graf. Nah, langsung saja kita ke contoh. Graf di kiri ini adalah graf terhubung. Ini adalah graf terhubung. Sedangkan yang di kanan bukan graf terhubung. Sedangkan ini bukan graf terhubung. Kenapa ini bisa dibilang graf terhubung? Kita lihat di sini, simpulnya saling terhubung. Nah, kita lihat sini. Semua simpul di graf ini saling terhubung. Sedangkan yang kanan dibilang tidak terhubung karena kita lihat dari simpul dari simpul E ke simpul C maupun ke simpul D tidak terhubung, tidak ada sisi yang menghubungkan. Oleh sebab itu graf yang kanan dibilang tidak terhubung. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pohon. Nah, ada dua syarat untuk menyatakan suatu graf itu bisa dibilang pohon. Yang pertama yaitu dia terhubung, yang kedua tidak memiliki sirkuit. Nah, langsung saja ke contohnya. Graf di kiri ini, nih, yang ini merupakan graf yang memiliki sirkuit. Nah, ini ya, garis merah dan tanda panah merah ini itu merupakan sirkuitnya. Kalau kita lihat dari simpul A dia ke simpul E, dari simpul E dia ke simpul B, dan dari simpul B balik lagi ke E. Jadi yang dimaksud dengan sirkuit yaitu dari simpul awal ke simpul akhir itu dia terhubung atau sisinya saling berputar gitu. Sedangkan di graf yang kanan, di gambar yang kanan ini kita lihat jalurnya dari simpul A E dia ke simpul B, dari simpul B dia ke simpul A, tetapi dari simpul A dia ke simpul C, dan dari simpul C dia ke simpul D. Nah, dan dari simpul D tidak ada hubungan dengan ke simpul E, melainkan dari simpul terakhir tidak ada hubungan ke simpul awal. Itu bisa dibilang tidak memiliki sirkuit. Nah, oleh sebab itu gambar di kanan dia tidak memiliki sirkuit, tapi dia terhubung semua. Dengan kata lain, gambar di kanan merupakan pohon. Nah, sedangkan gambar di kiri bukan pohon. Oke. Lanjut ke materi ketiga, yaitu subgraf. Nah, apa sih itu subgraf? Nah, jadi subgraf adalah bagian dari graf. Nah, tetapi jadi jika sebuah graf kita ambil satu atau beberapa simpul, hasil adalah sebuah subgraf. Atau jika sebuah graf kita ambil satu atau beberapa sisi, hasilnya adalah sebuah graf, adalah sebuah subgraf. Sorry. Nah, ini adalah grafnya nih. Ini gambar sebelah kiri ini adalah grafnya. Gambar yang kanan ini merupakan subgraf dari G. Nah, merupakan subgraf dari gambar kiri. Karena simpul E dibuang. Maupun gambar yang kanan ini merupakan subgraf dari sini karena sisi A ke C dibuang, sisi A ke C-nya dibuang. Kalau ini dia simpul E-nya dibuang. Oke. Jelas? Sepertinya sudah dijelaskan ya. Dan lanjut ke selanjutnya.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang subgraf merentang. Ya. Apa sih itu subgraf merentang? Subgraf merentang adalah subgraf yang simpulnya sama dengan simpul graf aslinya. Dengan kata lain, subgraf merentang dengan kata lain, subgraf tersebut dibentuk dengan mengambil satu atau beberapa sisi saja dari graf asal. Nah, kita langsung saja ke contoh. Oke. Nah, di gambar sini, gambar yang kiri merupakan grafnya, sedangkan gambar yang dua di sebelah kanan ini merupakan subgrafnya. Tetapi yang ini, yang tengah ini, apakah dia merentang atau tidak? Kita buktikan coba. Nah, kita lihat pertama dari simpulnya. Nah, dari simpulnya sih sama, D, D, C, C, A, B, B, E, O. Dari simpulnya di gambaran tengah ini, simpulnya tidak seperti simpul graf, karena di sini simpul E-nya tidak ada. Nah, oleh sebab itu bisa dibilang gambar ini bukan subgraf merentang. Coba kita cek gambar selanjutnya. Dari simpulnya semua sama, C, C, D, D, E, E, A, B, B. Nah, semua simpulnya sudah sama. Oleh sebab itu, tetapi apa yang berbeda di sini yaitu sisinya berbeda. Sisi dari A ke C-nya tidak ada. Tetapi kalau hanya sisinya yang tidak ada, itu malah bisa dibilang syarat dari subgraf. Oleh sebab itu, karena ini sisinya yang tidak ada, gambar ini kita bisa dibilang merupakan subgraf merentang. Sedangkan ini bukan subgraf merentang. Paham? Nah, selanjutnya di materi selanjutnya yaitu pohon merentang. Pohon merentang adalah subgraf merentang yang merupakan pohon. Nah, subgraf merentang yang merupakan pohon. Nah, dengan kata lain, subgraf merentang yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Oke, ini ada contoh grafnya. Nah, di gambar yang pertama ini kita lihat dari jumlah simpulnya berbeda. Oke. Nah, di gambar yang pertama ini dia bukan pohon merentang karena bukan subgraf merentang. Oke. Nah, di gambar yang kedua ini bukan pohon merentang karena tidak terhubung dan memiliki sirkuit. Nah, di sini dia tidak terhubung. Dari sisi E ke sisi D-nya tidak terhubung dan dia memiliki sirkuit. Kita lihat dia memiliki sirkuit. Oke. Oleh sebab itu dia bukan pohon merentang. Sedangkan gambar yang terakhir, gambar yang ketiga ini merupakan contoh pohon merentang karena dia terhubung, setiap simpul yang ada saling terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Kita lihat dia tidak memiliki sirkuit dari simpul awal ke simpul akhir, tidak ada hubungan, tidak ada sisi yang menghubungkan. Itu bisa dibilang tidak memiliki sirkuit dan dia berupa pohon. Oleh sebab itu gambar terakhir ini merupakan pohon merentang. Sudah jelas? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi terakhir, yaitu
pohon merentang minimum atau biasa dibilang minimum spanning tree. Ada dua syarat untuk menentukan pohon merentang minimum. Yang pertama yaitu sebuah graf bisa memiliki beberapa pohon merentang. Yang kedua, jika graf tersebut berbobot, kita mencari pohon merentang dengan nilai yang paling kecil. Maksudnya nilai bobot yang paling kecil. Oke. Nah, jadi jika graf itu berbobot, kita cari bobot yang paling kecil. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh di sini. Ini adalah contoh graf ini. Oke. Dengan bobot-bobotnya ada 2, 4, 3, dan 6. Nah, ini ketiga gambar ini merupakan contoh subgrafnya dengan beberapa bobotnya. Langsung saja kita lihat gambar yang pertama. Apakah gambar pertama ini pohon merentang minimum atau bukan? Nah, kita lihat sini. Di sini bobot yang dihasilkan dari 4 bobot yang diambil yaitu dengan total 22. Oke. Di sini hasil bobot yang ada yaitu 21, yaitu dari 4 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 6 yaitu 21. Sedangkan di sini dari hasil bobot yang ada yaitu 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan hasil 15. Nah, karena kita harus mencari nilai yang paling kecil, nilai bobot yang paling kecil, tentu dari 22, 21, dan 15, nilai yang paling kecilnya adalah 15. Oleh sebab itu, dari ketiga gambar ini yang merupakan pohon merentang minimum adalah gambar yang memiliki bobot 15 ini, atau gambar memiliki bobot paling kecil. Inilah yang merupakan pohon merentang minimum. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Adi Pangga, izin pamit. Terima kasih.